Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di kelas logistik kali ini kita mau sama-sama belajar ataupun sharing mengenai dunia logistik. Nah, sebelum belajar mengenai dunia logistik, kita perlu beberapa tahapan-tahapan. Di tahapan pertama ini kita nggak akan terlalu jauh membahas logistik, hanya ya kulit-kulitnya aja. Nah, seperti apa sih logistik itu? Gitu. Nah, seringkali kita membayangkan logistik itu adalah kayak misalkan gambar-gambar kontainer gitu ya, gambar-gambar kapal, ekspor impor. Nah, sebetulnya logistik itu nggak eh, sebegitu sulitnya ataupun di sekitar kita pun sebetulnya isinya logistik semua. Kadang-kadang kan kita taunya logistik itu adalah perusahaan yang ngurusin ekspor impor, terus yang ngirim dari kapal dari satu negara ke negara lain. Ya, itu benar teman-teman. Cuman sebetulnya logistik itu tidak harus kegiatan ekspor impor. Logistik itu bisa aja kegiatan yang ada di sekitar kita. Nah, contohnya kalau misalkan kita belajar logistik yang paling sederhana itu ketika kita menyimpan barang yang ada di kulkas. Nah, teman-teman kira-kira di rumah teman-teman semua di sahabat logistik yang pada nonton, kalau di rumah biasanya nyimpan apa nih? Kita asumsikan nyimpan ini ya, sayur sama buah-buahan ya gitu. Nah, adanya sayur dan buah-buahan itu kan karena kita butuh. Adanya kita butuh dan ada yang menyediakan, makanya kita membeli, ya kan? Kita melakukan pengadaan. Eh, Salah satunya yang paling mudah kita dari contohnya adalah dari pasar atau orang-orang yang jualan keliling pakai mobil terus lewat depan rumah kita menawarkan dagangannya sayur ataupun buah. Nah, ini karena ada sebuah supply permintaan dan demand ya penawaran dari ada yang pembeli dan penjual makanya terjadi sebuah transaksi. Nah, ketika transaksi ini berpindah sudah dibeli oleh teman-teman itu kan akhirnya dikirim ya kalau simpelnya diserahkan lah ini mas belanjaannya gitu misalkan atau mbak ini belanjaannya dan kita membutuhkan sebuah penyimpanan ya karena kan ada yang memang belanja kita langsung olah, ada yang memang disimpan dulu kayak misalkan apa kita beli lombok sekilo gitu ya apakah semua kan langsung kita olah sekilo sehari itu juga kan pasti mules ya. Nah, kadang-kadang perlu kita simpan di sebuah tempat yang memang aman terus bisa menjaga barang itu tetap awet gitu lah. Ini contohnya di kulkas. Nah, ini diasumsikan tadi beli lombok ya gitu. Nah, ini atau sayur-sayur ini terong lah. Kebetulan di sini ada terong, di sini juga disimpan ada terong juga. Nah, penyimpanan ini kan juga pasti menyesuaikan sifat dari barangnya juga ya. Ini kebetulan kalau di gambar ini salah nih teman-teman. Kalau pisang disimpan di kulkas ini kan eh, pastinya cepat cepat hitam-hitam ya, cepat basi gitu ya. Bukan basi sih, busuknya. Nah, penyimpanan ini juga pastinya menyesuaikan dari sifat barangnya juga. Barangnya ini mudah busuk apa enggak kan seperti itu. Kalau misalkan disimpannya ya di luar pakai serabut-serabut kelapa gitu. Nah, setelah disimpan, ketika kita sedang membutuhkan atau kita proses, kita ambil. Nah, inilah yang proses-proses yang dilewati. Nah, ini untuk kita masak atau kita konsumsi. Jadi mulai dari pengadaannya, terus kita simpan, terus kita antarkan sesuai kebutuhan. Antarkan di sini karena kebutuhannya untuk kita masak ya berarti kita deliverynya adalah membuat sebuah masakan ataupun langsung bisa kita konsumsi gitu. Nah, kalau logistik teman-teman menurut dari Cetak Biru Sisloknas itu pengertian secara utuhnya adalah logistik adalah bagian dari supply chain yang menangani arus barang, arus informasi, dan arus uang melalui proses procurement atau pengadaan itu tadi, warehousing, transportation, distribution, dan delivery service sesuai dengan jenis, kualitas, jumlah, waktu, dan tempat yang dikehendaki konsumen secara aman, efektif,
dan efisien. Mulai dari point of origin sampai dengan point of destination. Ini kalau pengertian dari Syslockness. Namun kalau misalkan kita sederhanakan, logistik itu sebetulnya simpel teman-teman. Logistik itu kan pengorganisasian yang sistematik dari barang dan jasa. Nah, pengorganisasian itu kan macam-macam ini ya. Nah, macam-macam ini dari procurement, warehousing, dan teman-temannya sampai ini, sebetulnya kita sedang melakukan sebuah proses. Proses mengorganisasikan atau melakukan sesuatu yang sistematik gitu dari suatu barang atau jasa. Nah, supaya teman-teman bisa lebih paham, aku kasih gambaran sederhananya seperti ini teman-teman. Nah, logistik itu sebetulnya prosesnya sesederhana ini teman-teman. Dimulai dari adanya pengadaan, otomatis pengadaan itu dimulai dari adanya permintaan yang ditransaksi. Permintaan kalau misalkan tidak ditransaksi ya, misalkan kita meminta untuk tadi dikirimkan sayur. Tapi kalau misalkan pengen aja tapi nggak dibayar, nggak ditransaksi, ya akhirnya kan nggak dikirim. Nah, jadi pengadaan atau procurement itu proses apa kayak pesanan dealnya gitu ya. Begitu deal, barang diproses ataupun nggak misalkan nggak dibayar saat itu juga bisa juga dibayar pada saat barang diterima ataupun barang nanti setelah diterima dibayar di tempo. Artinya yang penting ada sebuah surat surat pesanan yang menyetujui bahwa adanya perpindahan hak dari barang dari satu tempat dari tempatnya supplier ke yang membeli gitu. Nah, setelah adanya proses pengadaan, eh, logistik itu pasti membutuhkan penyimpanan atau storage ya. Nah, penyimpanan atau storage ini kan fungsinya untuk manakala barang ini tidak langsung digunakan. Kan contohnya kan macam-macam kayak tadi beli lombok sekilo, kalau yang mau dimasak sebagian, ya sisanya ditaruh di kulkas. Nah ini contoh simpelnya seperti itu. Dan ilustrasi yang ketiga itu dari setelah ada proses pengadaan, penyimpanan, ada yang namanya proses pengiriman atau delivery. Nah, delivery-nya itu diberikan ke konsumen dengan seperti apa atau berapa lama gitu. Nah, ini pengertian dari Locknas tadi kita sederhanakan seperti ini kurang lebihnya teman-teman. Nah, ini untuk turunannya teman-teman. Kalau pengadaan kan juga kita sudah tadi bicarakan untuk procurement adanya barang karena sudah disetujui dari si pihak yang punya barang ke yang membeli. Nah, ketika dibutuhkan penyimpanan, penyimpanan itu contohnya simpelnya kayak misalkan disimpan di perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur itu kan beli material ya, beli bahan baku itu kan misalkan dia adalah apa perusahaan kayak ini gambarnya kebetulan otomotif ya. Besi, butuh plastik untuk bodinya gitu kan. Nggak semuanya itu pasti dikerjakan saat itu juga. Mungkin ada yang dikerjakan saat itu juga, tapi mungkin sebagian disimpan. Nah, fungsi dari storage ini untuk menyimpan eh, material yang sebelum digunakan gitu. Manakala nanti kalau misalkan pas digunakan bisa langsung diproses gitu. Nah, yang kedua untuk penyimpanan ini biasanya untuk importir-importir ya kayak misalkan kita beli bahan kimia. Jadi perusahaan-perusahaan yang importir itu beli dari China misalkan beli dari China untuk dijual di Indonesia untuk diedarkan nantinya pasti kan dari turun dari kapal itu kan apa sebelum didistribusikan nantinya ya ini importir sama distribusi ini nih biasanya saling keterkaitan beli barang dari China sebelum eh, pesanan itu akan dikirimkan kan pasti ditaruh di apa stok
stockyard ya kalau misalkan bahasa bahasa simpelnya gitu, atau lapangan atau gudang lah, ditaruh di gudang untuk nanti didistribusikan. Nah, dalam logistik juga pengiriman itu sekiranya nantinya akan membahas tentang kualitas dari produknya. Jadi gimana caranya kualitas itu tetap terjaga. Terus bagaimana mutunya gitu. Nah, kaitannya dengan pengiriman juga ada yang kita nanti ke depan akan membahas tentang waktu. Jadi teman-teman kira-kira kalau misalkan beli barang itu lebih milih yang cepat sampai atau lama sampainya gitu. Kalau misalkan kita beli di Tokopedia atau di Shopee ya, pasti kan kalau bisa ya yang secepat kilat gitu. Beli sekarang kalau bisa selang 5 menit datang gitu. Harapannya kan seperti itu. Cuman kan kaitannya kan dengan waktu. Ada yang cepat, misalkan pakai yang kargo pasti yang akan. Nah, waktu juga nanti kaitannya dengan biaya. Kan lebihnya akan membahas ini, kita akan bahas tentang ini sekilas itu seperti apa. Jadi bareng dengan bahwasanya logo perdagangan juga selama ada dari setiap manusia pasti ada proses logistik dari setiap proses itu tadi gitu. Kurang lebihnya sih kayak gitu teman-teman. Nah, kalau kita ngomongin logistik terakhir ya, ini eh, kata kunci dari logistik itu pasti adalah stok yang akurat teman-teman. Gimana tadi kayak misalkan ada pengadaan, itu kan karena misalkan waduh barang di kulkas, misalkan stok sayur atau stok telur di kulkas tinggal 6. Kalau dimakan hari ini 6 berarti besok habis, besok nggak ada. Lah pasti kan kaitannya logistik itu dengan stok dulu. Waduh, stoknya habis, berarti kita harus melakukan pengadaan. Berapa jumlahnya? Oh, disetujui sekian. Oke, akan kita butuh penyimpanan seberapa besar kalau misalkan kita mendatangkan telur misalkan. Kita beli telur 5 kilo, sedangkan rak di kulkas itu cuman muat untuk 2 kilo aja. Nah, sisanya 3 kilo kan nggak cukup. Pasti kan nggak kepake. Nah, makanya kita sesuai dengan akurasi ini tadi. Jadi kebutuhan pengadaan telurnya ini adalah 2 kilo. Jadi ya kita pesannya ya atau atau 2 kurang gitu. Kalau lebih kan kalau misal langsung dimasak ya oke, kalau kurang tempatnya kan mau diapain kan gitu. Supaya eh, telurnya ini kualitasnya tetap terjaga gitu, nggak rusak ataupun nanti kalau ditaruh di luar bisa kelamaan jadi rusak telurnya gitu ya. Jadi eh, gimana caranya stok yang akurat ini memberikan informasi agar supaya eh, bag- apa pemangku keputusan kalau kita di perusahaan di bagian yang lain itu bisa memberikan eh, keputusan gitu. Ini adalah contoh simpelnya. Nah, semoga teman-teman bisa memahami tentang logistik secara singkat. Nanti kita akan bahas secara eh, lebih mudah dengan penyampaian yang lebih simpel seperti tadi, dengan materi-materi yang akan hadir selanjutnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita bisa belajar logistik kapanpun, dimanapun, karena belajar nggak cuma di kampus. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.